Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Plus Sabilur Rasyad yang beralamat di Jalan Hang Tuah nomor 22 Sidokuntut Sidoarjo. Masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tanggal 16 Juli 2020. Hari ini merupakan hari pertama MPLS PDB dengan agenda yang ketiga, materi wawasan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Furqan Syaltut, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bertatap muka dengan anak-anak sekalian meskipun dalam keadaan daring. Mudah-mudahan dalam keadaan daring ini anak-anak tetap semangat belajar, itu ya anak sekalian ya. Dan kita bertemu dalam satu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMP Plus Sabilur Rasyad Sidoarjo. Insyaallah saya Pak Furqan akan membawakan satu materi tentang wawasan Wiyata Mandala SMP Plus Sabilur Rasyad Sidoarjo. Sebelum saya menyampaikan materi ini, pernahkah anak-anak sekalian mendengar atau mengetahui istilah wawasan Wiyata Mandala ini? Pernah anak-anak sekalian? Nah, kalau belum pernah, mari ikuti paparan wawasan Wiyata Mandala pada kesempatan ini. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Maka pengertian wawasan Wiyata Mandala. Kalau kita berbicara wawasan, berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, menanggapi terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Atau kalau kemudian boleh saya singkat, wawasan ini berarti pengetahuan kita atau pengetahuan anak-anak di sebuah lingkungan di mana anak-anak tinggal. Kalau anak-anak kemudian sekolah di SMP Plus Sabilur Rasyad, maka wawasan berarti pengetahuan anak-anak di seputar lingkungan SMP Plus Sabilur Rasyad. Kemudian Wiyata berarti pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, SMP Plus Sabilur Rasyad adalah sebuah lembaga pendidikan. Oleh karena itu, itulah yang nanti akan anak-anak ketahui dan kenali bersama. Mandala berarti lingkaran atau bundaran, bulatan atau lingkungan sekitar. Sehingga dari satu persatu kata itu ketika digabungkan wawasan Wiyata Mandala berarti pengetahuan anak-anak terkait dengan sekolah sebagai sebuah lingkungan pendidikan di mana anak-anak berada atau belajar di dalamnya. Inilah pengertian tentang wawasan Wiyata Mandala. Oleh karena itu, ada 6 hal yang harus dikenali dan diketahui ketika anak-anak sudah mempercayakan kepada SMP Plus Sabilur Rasyad. Yang pertama adalah mengetahui visi SMP Plus Sabilur Rasyad. Yang kedua, anak-anak juga mengenal kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, anak-anak juga harus mengenal kegiatan belajar, mengetahui baik itu belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, mengenal kegiatan-kegiatan yang bersifat pembiasaan dan juga kegiatan ekstra sekolah. Yang kelima, anak-anak juga harus mengetahui ya,
memahami sarana-sarana apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Dan yang terakhir, anak-anak juga mengenal peserta didik lainnya, teman, kakak kelas, dan lingkungan masyarakat di sekitar SMP Plus Sadilo. Baik, mari kita uraikan satu persatu anak-anak sekalian. Yang pertama, inilah profil ya lingkungan SMP Plus Sadilo Rosyad. Dari gambar itu bisa kita lihat ada gedung, kemudian tim kepala sekolah dan bapak ibu guru serta tenaga kependidikan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan di sekolah. Visi kita, yakni visi SMP Plus Sadilo Rosyad adalah berakhlakul karimah dan berwawasan global. Artinya bisa dipahami dari sini, anak-anak nanti akan diberikan sebuah pendidikan yang nanti menjadikan anak-anak memiliki akhlak yang mulia. Di samping memiliki akhlak yang mulia, anak-anak juga memiliki pengetahuan yang luas yang mencakup baik di pengetahuan di Indonesia maupun pengetahuan yang berada di luar Indonesia. Ini memiliki wawasan yang luas sekali, yang global, yang menyeluruh. Inilah harapannya visi kita guna kemudian menghantarkan anak-anak sekalian untuk meraih jenjang pendidikannya lebih tinggi nanti. Yang kedua, kita juga harus mengenal kepala sekolah dan guru-guru SMP Plus Sadilo Rosyad. Alhamdulillah, insya Allah bapak dan ibu guru kita yang ada di SMP Plus Sadilo Rosyad secara kependidikan insya Allah tidak kalah dengan guru-guru yang ada di luar sana, di luar Sadilo Rosyad ya. Banyak di antara bapak dan ibu guru ini adalah alma maternya atau alumni perguruannya adalah ada yang dari perguruan tinggi negeri dan juga ada dari pondok pesantren. Insya Allah tidak akan kalah dan mereka semua adalah guru-guru yang terbaik yang berkiprah mendampingi anak-anak sekalian nantinya di SMP Plus Sadilo Rosyad. Sebagaimana yang sudah anak-anak tonton di YouTube yang kemarin ya, insya Allah sudah semua ya, bagaimana profil guru-guru kita semuanya. Yang ketiga, yakni kegiatan belajar di kelas dan di luar kelas. Maka kegiatan ini kita rancang mulai pukul 06.30 sampai pukul 2 siang nanti. Ya. Kemudian ketika belajar di dalam kelas, maka ini adalah profil di dalam kelas dengan bangku yang sedemikian bagusnya. Ya. Kemudian juga dilengkapi dengan sound system dan juga dilengkapi dengan LCD proyektor yang kesemuanya ini diharapkan menjadikan pembelajaran di kelas itu menjadi dinamis. Kemudian yang kedua, tentu tidak cukup belajar di kelas saja, melainkan juga harus belajar di luar kelas. Yang ini adalah meliputi praktek sholat di masjid. Sebagaimana kita ketahui, sarana kita masjid ini adalah sarana yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh SMP-SMP di luar Sadilo Rosyad. Ya, sangat besar sekali, sangat luar biasa sekali. Kemudian juga kunjungan perpustakaan. Belajar di luar kelas, yakni mengunjungi perpustakaan daerah dengan harapan anak-anak memiliki kemampuan membaca serta menulis yang baik. Begitu pula anak-anak juga akan dilatih dengan belajar di luar kelas, yakni melatih leadership, kepemimpinan anak-anak sekalian guna bisa diterapkan dalam kehidupan di luar kelas. Tidak kalah penting juga, anak-anak juga dikenalkan dengan satu pembelajaran di luar kelas, yakni outdoor learning. Di situ anak-anak akan diajarkan langsung dengan alam, ya, belajar dengan alam, ya.
kemudian juga setelah belajar dengan alam, melakukan pengamatan, kemudian melatih ya reportase, menulis, sampai yang terakhir adalah membuat makalah hasil dari kunjungan di sebuah tempat alam tersebut. Yang berikutnya adalah outing class, ya sama juga sifatnya belajar di luar kelas. Nah, berikutnya adalah outing class, nantinya anak-anak akan diajari di luar kelas ini, yakni pembelajaran tentang mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat selama di dalam kelas dan kemudian diaplikasikan dengan media sebagaimana yang anak-anak lihat. Berikutnya adalah kegiatan pembiasaan yang tidak kalah penting yang kemudian kita hadirkan, yakni yang pertama adalah pembiasaan musafahah, yakni bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Harapannya dengan pembelajaran ini, dimanapun nantinya ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, anak-anak langsung kemudian menerapkan kebiasaan ini, berjabat tangan atau bersalaman, dan tidak kalah penting ketika dengan orang tua, agar pembiasaan musafah ini juga berlangsung di dalam rumah. Berikutnya pembiasaan dirasa Al-Quran, yang ini juga menjadi satu hal yang setiap hari dilakukan mulai pukul 06 sampai pukul 06.30 sampai pukul 07.15 dan dilanjutkan dengan praktek sholat duha. Berikutnya adalah ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang pertama adalah pramuka, kemudian ekstrakurikuler pencak silat, dan ekstra conversation, dan ekstra karya ilmiah remaja. Terakhir anak-anak sekalian, yakni mengenal lingkungan di sekitar SMP Plus Sabilur Rasyad agar kemudian mampu berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, yang itu kemudian diaplikasikan dalam bentuk kegiatan bakti sosial maupun pawai haromi. Demikian anak-anak, wawasan Wiyata Mandala khusus di lingkungan SMP Plus Sabilur Rasyad yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pengetahuan awal ini nantinya anak-anak bisa lebih mengetahui, mendalami, sehingga ke depan pembelajaran panjenengan di SMP Plus Sabilur Rasyad adalah pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya anak-anak betah untuk menuntut ilmu di SMP Plus Sabilur Rasyad. Dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi wawasan Wiyata Mandala oleh Bapak Muhammad Furqan Syaltut, Sarjana Pendidikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.